Halo sahabat media Indonesia, ketemu lagi di Mikom Update. Kali ini ada yang menarik. Apa? Masih baru nih, pertemuan antara presiden dan 3 bakal calon presiden di Istana Merdeka kemarin. Yang menarik apa? Itu kan cuma makan siang biasa. Ya, itu dia. Beberapa pihak itu menganggap berpandangan kalau itu cuma gimmick dari Presiden Jokowi. Kenapa? Karena di balik huru-hara belakangan ini, termasuk dengan majunya Gibran sebagai bakal cawapresnya Prabowo, presiden itu mau memunculkan lagi citra positif. Maksudnya dia mau menggambarkan kalau dirinya itu netral. Oke, jadi yang Gitu. disorot adalah netralitas. Netralitas dari presiden. Jadi makanya tiga-tiganya itu diundang makan siang gitu. Oke. Yang menarik, setiap peristiwa politik itu kan bebas ditafsir. Betul. Nah, dari peristiwa kemarin apa aja nih tafsirnya? Ada beberapa simbol ya yang kelihatan di situ ya. Pertama itu soal posisi duduknya bakal capres itu. Oke. Jadi posisi Presiden Jokowi itu berhadapan langsung dengan Anies Baswedan. Jadi hadap-hadapan gitu. Ya ada yang menganggapnya seperti itu. Oke. Jadi berkonfrontasi lah dianggapnya. Kemudian Mas Ganjar dan Pak Prabowo Di samping kanan kiri presiden. kanan kiri ya? Ya, Kayak mau dibopong gitu ya? ya diangkut gitu. Ayo silakan Ya, gitu kan. seperti itu. Terus dari posisi duduk seperti itu, ada lagi? Ada soal ketika salaman. Oke. Jadi ada yang mencermati 3 bakal capres ini ketika salaman itu cuma Anies yang bertatapan langsung dengan presiden. Maksudnya jadi ketika salaman Anies itu nggak menundukkan kepala. Jadi menatap langsung presiden dengan tegas. Gitu. Kalau capres yang lain? Yang lain nunduk. Yang lain nunduk. Ganjar dan Prabowo itu menundukkan kepalanya ketika bersalaman dengan Jokowi. Anies enggak. Anies enggak, cuma Anies yang Semangat perubahan. semangat perubahan. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang Gitu. lainnya semangat melanjutkan. Ya. Ya mau gimana lagi, bro. Dan Presiden Jokowi sampai saat ini itu identik dengan politik simbol. Artinya semua perkataan, terus perbuatan presiden itu bisa diartikan sebagai simbol-simbol yang bisa ditafsir macam-macam. Betul. Seperti itu. Nah, kalau mencermati kemarin dari busana itu juga Iya. gimana? Batiknya yang dipakai Anies Baswedan kemarin itu ternyata batik yang sama ketika dia ketemu Presiden Jokowi 2017 waktu baru terpilih jadi gubernur. Pilkada 2017. Pilkada 2017. Itu menariknya apa? Ya itu kenapa dia pakai batik yang sama? Apakah mau menggambarkan atau mengulangi sejarah mungkin keberhasilan? Menurut lo gimana? Bisa jadi sih. Karena 2017 kita masih ingat banget. Waktu itu Anies Sandi, pasangan Anies Sandi itu berhadapan dengan Ahok Jarot. Betul. Saat itu Anies Sandi berada di poros yang tidak diunggulkan. Ya, minoritas lah ya. Iya, tidak diunggulkan gitu. Tapi kemudian mereka berhasil keluar menjadi juara. Betul. Bisa jadi, ini bisa jadi. Mas Anies ingin menyampaikan kepada publik melalui agenda kemarin makan siang bahwa dia siap mengulang peristiwa 2017. Sekarang diremehkan, nanti keluar jadi pemenang. Bisa jadi. Semuanya bisa terjadi. Bisa jadi. Kan belum kejadian. Yap. Ya, bisa jadi. Oke, selanjutnya ini yang menarik. Apa lagi? Ini kan yang diundang cuma bakal capres. Ya, Cawapresnya nggak diundang, suruh diem di rumah. belum kali ya. Tapi lucu ya kalau misalnya ada Ganjar, ada Gibran di situ ya. Ada Gibran, ada Jokowi, bakal gimana tuh suasananya tuh? Ya kadang Gibran mungkin manggilnya Pak Presiden, kadang manggilnya Bapak. Ya. Kan mau nggak mau. Dan ini lucunya, ketika isu netralitas digaungkan, emang ada seorang bapak yang nggak mendukung anaknya. Ada nggak? Pengetahuan saya nggak ada. Bapak selalu mendukung anaknya. Tapi kan mungkin ketika jadi bapak dia dukung, ketika jadi presiden dia netral. Bisa gitu nggak? Memang bisa dipisah-pisah gitu. Misal siang jadi presiden, malamnya jadi bapak. Gitu. Ya. Dan nanti pas waktu pencoblosan, Dia sebagai siapa? lah itu dia. Ini netralitas lucu. Tapi ya kita lihat aja. Kurang berapa bulan lagi sih?
tiga bulan. Oke, selama 3 bulan ini mari kita saksikan bersama dan nikmati bersama, karena mau nggak mau ini adalah pesta demokrasi. Ya. Setiap anak bangsa wajib hukumnya untuk ambil bagian. Betul. Tapi kalau misalnya kita ngomong soal pertemuan antara presiden dengan capres itu sebenarnya bukan hal yang aneh ya, bukan tabu juga, karena di 2014 waktu itu masih SBY, dia juga mengundang capres untuk bertemu. Waktu itu Jokowi dengan JK ya. Prabowo Hatta. Jadi jadi bukan hal yang baru lah untuk presiden bertemu dengan mengumpulkan bakal capres yang akan berkompetisi, berkontestasi gitu. Tapi dulu kan putra Pak SBY nggak ikut. Nah itu yang jadi persoalan ya, yang jadi konflik sekarang, karena waktu itu kan SBY nggak punya penerus. Iya, waktu itu Mas AHY juga nggak maju kan? Ya, dia masih militer ya waktu itu ya. Iya. Ya pokoknya waktu itu tidak ada isu dinasti politik yang mencuat kayak sekarang, yang jadi persoalan sekarang kan itu. Dan lagian ya itu tadi, kalau zamannya Pak SBY sama rata capres cawapres diundang semuanya. Kalau yang ini capresnya doang, cawapresnya di rumah aja. Mungkin nanti kalau udah resmi kali ya, kan ini belum ditetapin juga sama KPU. Bisa jadi, kita tunggu saja bagaimana nanti ketika Bapak Presiden ketemu dengan putranya Mas Gibran yang maju sebagai Cawapres Prabowo. Kira-kira kalimat sapaannya seperti apa ya? Apakah Mas atau Nah? Kita tunggu.